Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang gas kromatografi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang injektor, ya, kemudian tentang carrier gas, tentang jenis-jenis injektor, kemudian kita juga sudah belajar tentang kolom, ya, tentang kolom. Ada dua macam kolom kapiler, kemudian kolom packet kolom. Itu jenis kolom yang paling umum. Adapun tipe kolom itu jumlahnya sangat banyak, ada ratusan bahkan mungkin ada ribuan jenis tipe kolom, ya, masing-masing brand mempunyai tipe kolom dengan karakteristik yang berbeda-beda untuk tiap brand. Kemudian kali ini kita akan melanjutkan tentang oven, ya. Jadi kita tahu bahwa analisa gas kromatografi itu dilakukan untuk sampel yang bersifat volatil, dan pada saat proses analisa sampel dirubah menjadi uap atau menjadi gas, ya. Yang merubahnya adalah injektor. Nah, kemudian agar semua sampel yang akan dianalisa tadi itu tetap berada dalam kondisi gas, maka ketika melewati kolom, ya, dia harus dalam kondisi gas, maka kolom tersebut harus berada di dalam sebuah oven yang bisa diatur suhunya, ya. Nah, adapun oven di sini ada dua metode yang bisa digunakan, ya. Yang pertama isothermal dan temperatur program. Kalau pada metode isothermal, kolom yang berada di dalam oven itu diatur dengan suhu konstan. Jadi suhu kolom itu konstan, ya. Suhu kolom konstan dari awal analisa sampai selesai analisa itu suhunya konstan. Kemudian untuk temperatur program, suhu kolom itu bisa diatur, ya, suhu kolom bisa diatur dengan oven dengan pengaturan biasanya dinaikkan secara bertahap, ya, dinaikkan atau diturunkan secara bertahap, ya. Nah, ini sebenarnya pengaturan suhu secara bertahap ini adalah berfungsi untuk mengatur atau memperbagus resolusi dari suatu sampel yang akan dianalisa, ya. Biasanya itu berhubungan dengan resolusi, kemudian untuk efektivitas waktu. Kita contohkan pada gambar ini, ada dua gambar ini di sini kebetulan. Misalnya di atas ini kita atur dengan temperatur isothermal. Pada temperatur isothermal, kita perhatikan ada komponen 1, 2, dan 3. Komponen 3 ini terpisah agak jauh dari komponen 2, ya. Berarti waktu retensi komponen 3 ini lama, ya, cukup lama. Kalau di gambar ini kebetulan mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, tapi kalau pada saat kita kondisi real, pada saat analisa, komponen 3 ini selisihnya dengan komponen 2 itu bisa sampai 10-20 menit, bahkan mungkin bisa sampai 30 menit dari komponen 2 ke komponen 3. Nah, selisih waktu 20 menit itu cukup lumayan kalau kita menganalisa. Kalau kita cuma analisa 1-2 sampel mungkin tidak terlalu masalah, tapi kalau kita menganalisa dalam satu hari itu katakanlah 10 sampel saja. 10 sampel kali 10 menit itu 100 menit. Sudah 1 jam lebih, gitu, ya. Padahal 1 jam itu hanya untuk menunggu si komponen 3 ini keluar. Nah, dengan temperatur program, ya, pengaturan suhu yang dinaikkan secara bertahap, si komponen 3 ini bisa dipercepat keluarnya, bisa dipercepat, ya. Misalkan tadi selisihnya 20 menit, si komponen 3 keluarnya 20 menit. Kita bisa atur bisa sampai 5 menit, ya. Kita keluarkan 5 menit. Nah, kalau pada SPLC, kita ingat pada SPLC komponen yang keluar itu bisa dipercepat dengan cara merubah komposisi fase gerak dan laju alir fase gerak. Tuh. Itu bisa dirubah dengan itu. Tapi kalau pada SPLC, fase gerak atau carrier gas umumnya umumnya konstan, tapi yang dirubah itu adalah suhunya,
ya, suhunya yang dirubah, biasanya dinaikkan, ya, supaya supaya komponen yang keluarnya lama itu bisa lebih cepat, ya. Tapi ini juga harus memperhatikan dari daya pisah komponen 2 dan komponen 3, contohnya di sini dia harus memiliki daya pisah yang masih cukup bagus, ya, harus memiliki daya pisah atau resolusi yang cukup bagus, baru temperatur tersebut bisa diatur sesuai kenaikan yang diinginkan. Yang biasanya suatu metode itu ada panduannya, ya, ada panduannya, kemudian kita bisa cek di suatu metode standar. Tapi kalau metode itu belum paten atau belum divalidasi, kita harus coba-coba dulu memang, ya. Saya pernah melakukan percobaan dari suatu metode untuk analisa minyak atsiri. Jadi saya pernah menganalisa minyak atsiri. Saya atur dengan beberapa model kenaikan suhu. Ternyata dari beberapa jenis kenaikan suhu, dari beberapa metode tadi saya dapatkan hasil yang berbeda-beda, ya. Kebetulan waktu itu analisa minyak atsiri, minyak nilam, ya, minyak nilam yang ingin targetnya itu yang diinginkan patchouli oil, ya, PA, ya, patchouli alkohol, ya, itu. Nah, di situ target yang diinginkan ternyata pada beberapa kenaikan suhu itu tidak mau terpisah. Nah, saya coba dari kurang lebih 8 kali percobaan model kenaikan suhu baru didapatkan daya pemisahan yang bagus, ya. Nanti bisa dilihat di laboratorium seperti apa gambarnya, ya. Kebetulan masih saya simpan filenya di instrumen GC yang ada di sekolah, ya, nanti bisa ditunjukkan. Nah, kemudian kita contohkan saja kenaikan suhunya itu seperti ini. Nah, misalkan ini di awal masuk sampel itu suhunya suhu kolom itu 50 derajat Celcius, ya. Jadi sampel ketika masuk ke dalam kolom suhunya 50 derajat Celcius. Di menit pertama langsung dinaikkan ke 200 derajat Celcius secara bertahap dengan kenaikan kurang lebih 40 derajat Celcius. Berarti dari 50 ke 200 itu selisihnya 150 derajat Celcius dibagi 40 derajat Celcius per menit. Berarti dalam 1 menit naiknya 40 derajat. Berarti kurang lebih membutuhkan waktu ya 4 menit lah. Nah, 4 menit. Ditambah lagi dari 200 ke 350 itu membutuhkan waktu selisihnya 150 derajat dibagi 15 derajat Celcius per menit. Berarti membutuhkan waktu 150 dibagi 15 derajat. Itu 10 menit. Ya, kemudian dilanjutkan lagi dari 350 derajat ke 450. Selisihnya 100 derajat Celcius dengan kenaikan suhu 7 derajat Celcius per menit. Berarti kurang lebih 13 menit. 13 menit. Berarti kita bisa hitung, ya. Nah, ada lagi di sini ada yang namanya holding time. Holding time itu pada saat mencapai suhu 450 itu dipertahankan suhunya selama 10 menit. Berarti selama 10 menit ini suhunya itu suhunya konstan 450 derajat Celcius. Nah, apakah holding time itu selalu di akhir? Tidak selalu, ya. Terkadang holding time itu di tengah-tengah, misalkan di suhu 200 ini di holding time 2 menit, baru dinaikkan lagi, itu bisa, ya. Dan itu tergantung metode kita, ya. Itu semuanya tergantung metode. Ya, ini cuma contoh saja. Nah, setelah 10 menit di holding di suhu 450 diturunkan ke 50 lagi, ya. Kenapa kok harus diturunkan? Karena kita akan melakukan injeksi yang selanjutnya dengan metode yang sama tentunya, ya. Jika metode yang digunakan tetap, maka harus dikembalikan lagi ke suhu 50 derajat Celcius. Kita tidak boleh langsung menginjeksikan sampel yang selanjutnya pada saat suhunya itu 450 derajat Celcius, ya. Seperti itu. Nah, dari 450 ke 50 itu membutuhkan waktu kurang lebih 9,5 menit, berarti 9,5 menit. Nah, kita bisa hitung
berapa total waktu analisa yang kita perlukan untuk satu sampel di sini ya. Jadi 4 menit ditambah 13 menit ditambah 4 menit ditambah 10 menit ditambah 13 menit ditambah 10 menit ditambah 9,5 menit ya. Tinggal kita tambahkan saja total waktu untuk satu sampel yang kita analisa. Nah, biasanya holding time, kemudian pengaturan suhu itu biasanya sudah ada di metode. Kita tidak perlu bingung nyari, ya biasanya sudah ada di metode-metode standar. Tinggal kita aplikasikan di GC kita. Jika kita menggunakan alat instrumen GC, kemudian kita harus verifikasi ulang. Ya, verifikasi ulang terutama resolusinya yang diperhatikan. Ya, yang paling penting itu adalah resolusinya. Jika ternyata resolusinya kurang bagus, berarti metode yang kita pakai itu kurang pas. Atau mungkin ada masalah dengan instrumen kita, sehingga kita harus maintenance untuk mendapatkan performa yang sama dengan yang ada pada metode standar. Ya. Seperti itu. Memang ini agak ribet, ya, memang agak ribet. Tapi jika kita sudah terbiasa gunakan instrumen kita akan mudah memahami. Kita akan mudah membaca peak yang dihasilkan. Saya beri contoh di sini, ini ada 3 macam ya. Yang pertama, gambar yang paling atas ini adalah analisa isotermal dengan suhu sedang. 170 derajat Celcius itu saya anggap suhu sedang ya. Kemudian di suhu 230 derajat Celcius itu saya anggap suhu tinggi ya. Nah, yang paling bawah itu analisis dengan temperatur program dengan kenaikan suhu secara bertahap ya. Cuma kebetulan di sini saya tidak dapatkan berapa kenaikan suhu yang digunakan, kan, tapi kita perhatikan saja pada gambar kromatogram, grafik kromatogram yang kita dapatkan. Oke, yang pertama saya jelaskan. Di suhu 170 derajat Celcius, kita perhatikan di menit ke 22,5. Di sini kurang lebih menit 22,5. Itu ada komponen C18. Ada komponen C18. Nah, di sini komponen C12, C15 dan sebagainya terlihat ya di menit kurang lebih 7,5 itu C15. Di menit kurang lebih 3 menit ya, 4 menit itu C12. Oke. Tapi di sini di belakang ada peak lagi kecil yang kita mungkin tidak terdeteksi, dianggap tidak terdeteksi karena dia melewati limit waktu yang digunakan ya. Seandainya kita ingin mengetahui ini komponen apa, maka waktunya harus diperpanjang lagi. Waktu reading time-nya harus diperpanjang lagi. Nah, sekarang kita perhatikan gambar kedua. Di gambar kedua, di kromatogram, di awal kromatogram, itu gambar peak terlihat tertumpuk ya. Banyak peak yang menumpuk di sini. Banyak peak yang sudah banyak komponen yang sudah keluar dari kolom dan menuju detektor pada menit-menit ini, antara 2,5 sampai 5 menit ya. Itu banyak sekali peak yang tertumpuk, padahal harusnya banyak sekali peak yang ada di sini atau puncak kromatogram. Dan ini menyebabkan hasil data analisa tidak bisa kita olah. Kenapa? Karena ini dianggap satu peak ya. Ini dianggap satu peak karena peaknya tidak terpisah. Ini berarti resolusinya kurang bagus. Mungkin kalau yang pertama, metode pertama resolusinya bagus. Tapi yang menjadi masalah, ada peak yang belum keluar dari kolom ya, dan belum terbaca pada saat menit ke 25 mungkin anggaplah 25 menit. Nah, kalau di sini di 15 menit ini yang gambar kedua, di 15 menit sudah muncul C23. Ini kebetulan hidrokarbon berarti ya. C23 sudah muncul. Nah, di sini menit ke 15 tidak ada C23 di gambar pertama. Di gambar kedua C23 sudah muncul, tapi yang jadi masalah ini
ya, penumpukan peak yang ada di menit 2,5 sampai 5 menit. Ini dianggap tidak ada pemisahan. Nah, kita perhatikan gambar yang terakhir. Ya, gambar yang terakhir C12 sampai C23 semuanya terdeteksi. Semua peak terpisah dengan bagus, C15, C12, C18 ya. Dan C yang lain ini banyak sekali sebenarnya. Hanya saja tidak semuanya dimunculkan ya. C berapa, tapi intinya peaknya terpisah dengan bagus. Tidak ada penumpukan peak seperti ini ya, seperti gambar nomor 2. Ya. Nah, dan di sini C23 sudah muncul di kisaran 18 menit. Sementara di gambar pertama belum muncul. Gambar kedua muncul di 15 menit, tapi ada penumpukan peak. Nah, ini adalah efek dari pengaturan temperatur dari oven atau kolom. Ya. Jadi ini efeknya. Kita bisa memisahkan komponen dengan bagus, resolusinya bagus, ya. Kemudian waktunya cepat. C23 yang mungkin di gambar nomor 1 akan muncul, tapi lama. Mungkin di menit 30 katakanlah, atau mungkin di menit 25 atau lebih, ya. Tapi di sini di menit ke-18 sudah kurang lebih 18 menit sudah muncul. Nah, ini sangat menghemat waktu. Katakanlah 18 menit dengan 30 menit. Nah, itu 15 menit lebih selisihnya, hampir 15 menit, 10 menit lebih selisihnya. 10 menit kalau kita baca satu sampel. Kalau baca 10 sampel 100 menit, selisih waktunya saja, selisih waktu untuk membaca C23. Nah, itu kan cukup lumayan kalau di industri. Waktu itu cukup berharga, ya. Tuh. Ya, mungkin alat bisa kita beli, gas bisa kita beli, tapi waktu tidak bisa dibeli. Nah, itulah di industri, ya. Waktu itu tidak bisa dibeli dan itu sangat berharga di industri, apalagi industri hidrokarbon. Ya. Jadi pengaturan suhu itu sangat penting pada analisa dengan gas kromatografi, ya, karena tujuannya tadi untuk mempercantik resolusi atau daya pisah, dan yang kedua untuk efektivitas waktu, ya, efektivitas waktu seperti itu. Ya, mungkin itu tentang oven, ya, hubungannya dengan suhu kolom, ya, suhu kolom dan pemisahan yang komponen yang ada di dalam sampel, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan nanti langsung saja tanyakan di video atau di Google Classroom. Kita akan bahas, semoga bisa saya jawab, ya. Kita cari sama-sama literaturnya jika nanti tidak ketemu. Oke, semoga bermanfaat. Semangat belajar, ya, terus belajar karena ilmu itu tidak ada habisnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.